Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Nah, teman-teman, kali ini aku mau share resep lapis Surabaya yang lembut banget. Nah, untuk bahannya di sini aku pakai 30 butir kuning telur, kemudian 380 gram margarin, kalian boleh ganti dengan butter, kemudian 280 gram gula halus dan 50 gram tepung terigu, 20 gram susu bubuk, kemudian 10 gram tepung maizena, dan 1 sendok teh coklat bubuk. Kemudian ini pasta black forest ya teman-teman, dan yang terakhir adalah susu kental manis sebanyak 2 sendok makan. Untuk resepnya teman-teman bisa cek di video ini atau di kolom deskripsi ya. Nah, yang pertama kita bikin lapis Surabaya. Cara pembuatannya itu kurang lebih sama dengan lapis legit ya teman-teman. Jadi yang pertama ini kalian kocok dulu margarin ataupun butter, kalau kalian pakai butter, sampai benar-benar mengembang dan juga lembut. Pastikan harus benar-benar mengembang dan lembut ya teman-teman. Nah, ini aku kocoknya pakai mixer kecepatan yang paling tinggi, kurang lebih 12 menit sampai 13 menit. Nah, kalau margarinnya ini sudah mengembang dan lembut, teman-teman bisa lihat konsistensinya itu berbeda ya dari margarin yang kalian kocok belum mengembang. Ini yang sudah mengembang konsistensinya kelihatan lebih seperti buttercream dan juga lembut yang pastinya. Kita sisihkan dulu untuk margarin, kemudian kita mau lanjut kocok kuning telur dan juga gula halus. Nah, untuk kuning telur teman-teman juga harus kocok sampai mengembang dan juga kental berjejak. Nah, teman-teman, kalian wajib untuk lapis Surabaya kuning telurnya harus dikocok sampai benar-benar mengembang dan juga kental berjejak. Ini lamanya kurang lebih sama dengan margarinnya kalau pakai mixer tangan seperti ini. Nah, kalau kuning telurnya ini sudah kental berjejak ya teman-teman, kemudian kita mau pindahkan ke wadah yang lebih besar ya, karena ini kebetulan wadahnya kecil ya teman-teman, jadi nanti pada saat kita mencampurnya itu lebih susah ya. Nah, kalau sudah kita tuang, kita satukan antara margarin yang sudah dikocok dengan adonan kuning telur. Kemudian ini mau kita aduk kedua bahan ini. Kita aduk, boleh pakai mixer, kalau teman-teman mau boleh juga menggunakan spatula. Kalian aduk harus benar-benar sampai tercampur merata antara kedua bahan ini ya teman-teman, yaitu adonan kuning telur dan juga margarin yang sudah dikocok. Ini kalian aduk sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah merata, kita pastikan lagi, kita aduk lagi dengan menggunakan spatula. Ini aduknya perlahan aja ya teman-teman. Ini aku percepat videonya jadi kelihatan itu ngaduknya kuat ya teman-teman. Ini kalian ngaduknya perlahan aja. Nah, kalau sudah tercampur merata, kemudian masukkan bahan kering dengan cara diayak. Kalian boleh masukinnya sedikit demi sedikit atau boleh sekaligus seperti ini, asalkan bahan keringnya harus diayak. Kalian aduk kembali perlahan sampai bahan keringnya ini tercampur merata. Nah, teman-teman, ini adonan lapis Surabayanya sudah selesai, sudah tercampur merata. Ini mau kita sisihkan dulu ya sebentar. Kita mau lanjut ke step berikutnya. Di sini untuk lapisan coklatnya aku mau beri juga dengan coklat bubuk ya, 1 sendok teh. Kalian campurkan, larutkan dengan air panas kurang lebih 2,5 sendok teh. Kalian aduk sampai konsistensinya kental atau seperti pasta seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, kemudian tambahkan pasta black forest. Kenapa aku pakai pasta black forest? Karena yang pertama lebih wangi dan kedua itu warnanya lebih pekat. Kalian kalau tidak punya pasta black forest bisa menggunakan pasta coklat, atau boleh juga kalau kalian suka mocha bisa pakai pasta mocha. Nah, ini sudah tercampur merata. Kita sisihkan dulu sebentar, kemudian satu adonan lapis Surabayanya kalian timbang dan bagi 3 loyang seperti ini. Nah, teman-teman, di sini satu loyangnya
aku timbang di kira-kira 435 gram ya teman-teman, jadi kurang lebih aja ya. Pokoknya satu adonan lapis Surabaya teman-teman timbang menjadi 3 loyang. Nah di sini aku pakai loyangnya loyang ukuran 20 kali 20 dan hasil kuenya itu tinggi banget ya teman-teman. Jadi aku lebih saran teman-teman pakai loyang ukuran 22 kali 22, itu pas tingginya. Dan kalian harus timbang lagi ya, kalian timbang lagi adonannya untuk per loyangnya berapa. Untuk satu adonan timbang menjadi 3 loyang, bagi menjadi 3 loyang ya. Nah ini masing-masing adonannya untuk loyang 20 kali 20 kurang lebih 435 gram untuk satu loyangnya. Jadi kalau kalian pakai loyang ukuran 22 kali 22, kalian timbang lagi bagi 3 ya. Nah kalau sudah, kita hentakkan dulu ya untuk mengeluarkan udara yang masih terperangkap dalam adonan supaya permukaannya itu tidak bergelembung. Kemudian kita panggang. Nah di sini aku panggangnya pakai api 180 derajat ya, pakai api bawah dulu. Nah setelah hampir matang atau sudah matang ya teman-teman, bukan hampir matang, sudah matang, kemudian kita mau coklatkan bagian permukaannya ini pakai api atas. Nah kalau sudah selesai seperti ini untuk lapis Surabaya, kita langsung keluarkan dari loyang selagi masih panas ya, jangan kita biarkan dalam loyang karena kuenya bakalan mengkerut ya teman-teman, jadi tampilannya bakalan kurang bagus. Oh ya teman-teman, untuk resep ini lapis Surabayanya kalian bisa panggang satu-satu karena bisa antre ya. Kenapa? Karena adonannya itu dikocok ya teman-teman, jadi butternya tidak kita lelehkan, butternya kita kocok, jadi adonannya itu bisa antre. Nah buat teman-teman yang loyangnya tidak cukup atau ovennya maksud saya yang tidak cukup untuk kalian panggang 3 sekaligus, kalian bisa pakai teknik pengocokan butter ya, karena adonannya bisa antre. Nah sekarang kita mau keluarkan kuenya dari loyang selagi masih panas ya teman-teman, selagi masih panas, jangan kalian tunggu sampai dingin. Nah kemudian nih udah selesai ya untuk lapis Surabaya yang polos dan juga yang coklat sudah selesai. Dan sekarang aku di dalam oven nih teman-teman, masih panggang satu lagi untuk yang polos ya. Nah ini teksturnya teman-teman mau lihat nih, aku pegang ini lembut banget. Nah ya, oke ya teman-teman. Nah kalau sudah kita panggang selesai sebanyak 3 loyang, dan ini harus kalian tunggu sampai benar-benar dingin ya, baru dikasih olesan selai. Nah sekarang kita mau tumpuk lagi kuenya, karena ini lapis Surabaya ya, jadi harus ditumpuk menjadi 3 kue, 3 lapisan. Ini aku kasih dengan selai stroberi. Nah teman-teman, biasanya aku pakai selai yang teksturnya seperti gel gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita tumpuk itu biasanya tidak mudah lepas pada saat kita potong. Tapi balik lagi sesuai selera teman-teman, mau pakai selai stroberi yang serat ataupun yang gel seperti ini. Nah ini kita beri olesan selai, kemudian kita tumpuk di bagian tengahnya yang warna coklat, kemudian kita beri lagi dengan selai. Nah untuk selainya ini teman-teman harus perhatikan jangan terlalu tebal ya, karena nanti lapisannya itu bakalan bergeser. Jadi selainya ini tipis-tipis aja, jangan terlalu tipis juga loh teman-teman, jadi harus sesuaikan aja, harus pas ya pada saat kita kasih selainya. Nah ini udah kita tumpuk dan ini tinggi banget kuenya untuk ukuran 20 kali 20 ya teman-teman, bisa lihat ini aku mau ukur ya tingginya. Nah ini hampir 9 cm loh teman-teman, jadi kalau kalian yang kurang suka terlalu tinggi bisa ganti loyangnya dengan ukuran 22 kali 22, atau mau lebih rendah lagi teman-teman bisa pakai loyang ukuran 24 kali 24 ya. Oke teman-teman, untuk resep lapis Surabaya ini udah selesai, dan mohon maaf ya karena aku nggak bisa potong, ini kan pesanan. Oke kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku, terima kasih ya buat kalian udah nonton video ini, semoga kalian suka sama resep yang satu ini.
dan semoga bermanfaat videonya. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya ya teman-teman.